Kasus pinjaman online yang sering menghantui masyarakat kembali mencuat di publik. Kali ini berita soal pihak yang terlilit utang pinjol muncul dari kalangan artis. Kasus pinjaman online yang kerap menghantui masyarakat kembali mencuat ke publik. Kali ini berita soal pihak yang terlilit hutang pinjol bukan dari mahasiswa atau orang yang tak mampu, namun muncul dari kalangan artis sekaligus komedian Bedu. Baru-baru ini, Bedu dikabarkan sengaja menjual rumah miliknya di Bilangan, Jakarta Selatan karena ingin membayar hutangnya di pinjol. Diduga Bedu memiliki hutang di pinjol sejak pandemi lantaran sepi job dan jarang mendapatkan pekerjaan tambahan karena keterbatasan aktivitas di luar rumah. Padahal, rumah mewah Bedu sendiri diketahui baru saja selesai direnovasi sekitar 7 bulan yang lalu, yang menghabiskan uang sebesar 10 miliar rupiah untuk merenovasi ulang rumahnya. Namun kini rumah mewahnya tersebut dikabarkan dijual hanya seharga 5,5 miliar rupiah. Kendati begitu, pihak manajemen Bedu membantah bahwa artis tersebut terlilit utang pinjol. Manajemen menegaskan bahwa Bedu tidak mengalami kesulitan ekonomi apapun saat ini. Namun bukan hanya Bedu, beberapa artis lainnya pun juga pernah dikabarkan terjerat hutang dengan pinjol. Bahkan ada yang pernah diteror pinjol, meskipun tidak pernah menggunakan pinjol sebelumnya. Seperti mantan penyanyi cilik Enno Lerian, Nafa Urba, Nikita Mirzani, dan Uya Kuya. Tak ingin pusing akan teror dari penagih utang pinjol, artis-artis yang nomor teleponnya dijadikan nomor jaminan ini oleh rekannya memilih melapor ke pihak kepolisian. Tim Liputan, BUniverse. Tren pinjaman online ternyata tidak hanya marak di kalangan masyarakat biasa ya, tapi juga bisa menjerat kalangan artis di tanah air. Komedian Bedu juga bahkan sebelumnya dikabarkan sampai menjual rumah senilai 5,5 miliar untuk membayar cicilan pinjol, walaupun kemudian diklarifikasi oleh manajemen dari Bedu. Lantas bagaimana sebenarnya sih pemirsa tips keluar dari jeratan pinjaman online? Kita akan ngobrol bersama dengan financial planner dan Mbak Mike Rini. Selamat siang Mbak Mike. Bisa tolong di-unmute Mbak? Oh ya, selamat siang. Selamat siang Mbak Mike. Ini jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pinjol, berbahayakah untuk financial kita atau sebenarnya enggak juga, tergantung kitanya? Ya, kalau sudah sampai terjerat pastinya berbahaya ya. Namun kalau kita lihat fenomena, bagaimana beberapa di kalangan tertentu terjerat pinjol juga, yang mana kalangan tersebut adalah bisa dikatakan menengah atas ya. Sebenarnya dia tidak punya keterbatasan dana lah. Nah, karena itu kita perlu perhatikan bahwa penyebab hal ini biasanya dipicu oleh perilaku pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Contohnya seperti ketika pengeluarannya dia lebih besar daripada penghasilannya dia. Ini biasanya dipicu oleh gaya hidup, sehingga mau nggak mau untuk memenuhi berbagai pengeluarannya dia, untuk terutama biaya hidup atau gaya hidupnya dia, mulailah dia pinjam sana sini. Misalnya contoh ya, ketika mau merenovasi rumah besarnya sampai 10 miliar ya, kemudian mulai untuk membiayai renovasi rumah meminjam kepada pinjol. Nah ini jika pada saat dalam masa pembayaran pinjol tersebut penghasilannya mengalami kemunduran ya, atau mengalami penurunan, tentunya akan mengakibatkan masalah. Nah, selain itu juga kita lihat bahwa kemudahan dalam mengambil pinjol ini sangat mendorong orang untuk latah lah istilahnya begitu, untuk aji mumpung menggunakan pinjol untuk makanya untuk berbagai kebutuhan mereka. Jadi belum tentu ya Mbak Mike, misalnya kita lihatlah sekarang seperti judul kita sekarang kan, ternyata bisa juga menjerat kalangan artis yang kalau persepsi masyarakat ya berarti biasanya gajinya atau pendapatannya tuh tinggi. Bukan berarti bisa serta-merta lepas dari jeratan pinjol gitu ya Mbak Mike? Ya, karena perilakunya, kecenderungannya, selain tadi spendingnya lebih besar daripada income-nya ya, si pinjol ini juga dianggap sebagai uang lebih begitu ya. Kita itu seringkali karena kemudahan, biasanya orang yang sering sudah biasa mendapatkan proyek besar, misalnya mudah mendapatkan uang, itu jadi kayak gimana ya, kurang berpikir begitu, bahwa cari uang itu gampang, jadi kurang memperhatikan kemampuannya dalam membayar kembali pinjamannya ya, dan kurang memperhatikan juga mengenai bahwa kita itu selalu ada risiko tidak mampu bayar walaupun penghasilan kita cukup lancar saat ini. Bahkan walaupun seseorang itu punya gaji tetap bulanan,
selalu ada risiko di mana gaji tersebut atau penghasilan tersebut bisa terhenti. Nah, ini yang kurang diperhitungkan oleh orang, sehingga pada akhirnya ketika mengambil pinjol dan kurang perhitungan itu menjerat diri sendiri. Jadi ada paradigma yang salah, jadi pinjol dianggap penghasilan padahal itu adalah pinjaman. Mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa BTV, Mbak Mika, ini jadi pos-pos keuangannya tuh harusnya seperti apa? Mungkin bisa diberikan contoh untuk kita? Yang pasti kalau untuk urusan pinjol ya, pinjol ini sebenarnya tidak ditujukan dan tidak boleh dipakai sebenarnya bagi orang yang saat ini mengalami kesulitan dana ya. Kesulitan dana ini sebenarnya harus diantisipasi dengan kita mengurangi spending kita sehingga pengeluaran kita itu bisa ditekan. Bukan kita pada saat kita kesulitan untuk membayar segala sesuatu kemudian kita mengambil pinjaman, itu malah menyulitkan kita sendiri. Nah, karena itu pada saat kita pos-pos pengeluaran apa saja yang bisa kita tekan, sebenarnya itu menjadi salah satu obat yang manjur menurut saya untuk kita bisa mengatasi jeratan pinjol ini. Apalagi pada saat kita terjerat pinjol, kita mesti ubah gaya hidup kita, ya. Usahakan agar pengeluaran kita itu, pengeluaran di luar cicilan hutang yang sudah ada, itu bisa kita tekan, ya. Kita tekan sampai misalnya kita punya kemampuan untuk bisa punya dana agar bisa memprioritaskan cicilan pinjol kita terlebih dahulu sampai selesai. Nah, setelah itu kita tidak boleh mengambil pinjaman lain sampai pinjol kita ini kewajibannya selesai semua. Jadi pada saat kita terjerat pinjol, cara yang paling ampuh adalah dengan kita mengurangi berbagai spending kita sehingga kita benar-benar bisa memprioritaskan penyelesaian hutang pinjol ini terlebih dahulu. Jadi Mbak Mika melihat berarti masyarakat kita mungkin masih banyak yang menjadikan pinjol sebagai alternatif pertama ketika membutuhkan uang dan uangnya saat ini nggak cukup. Alih-alih menekan pos-pos yang lain tapi langsung dengan mudah minjem, karena ada kemudahan kah di pinjol ini atau gimana Mbak Mika? Ya, karena kemudahannya dan ketidakmauan orang untuk mengorbankan kenikmatan hidupnya, gaya hidupnya saat ini, ya. Ditambah lagi karena berasa gampang cari uang misalnya, ya. Malumlah zaman digital marketing ya, di mana pemasaran serba digital ya, sehingga orang itu punya berbagai sumber, berasa punya berbagai sumber keuangan ya, sehingga rasanya menjadi over positive thinking begitu dalam menghitung kemampuannya dia membayar kembali pinjaman. Nah, mungkin bisa diberikan persepsi yang baru untuk kita, paradigma yang baru Mbak Mika dengan kemudahan atau godaan-godaan dari pinjaman online ini. Bagaimana kita untuk bisa bijak untuk menjaga financial kita? Yang pertama, pinjol itu bukan untuk orang kepepet ya. Jadi pada saat Anda kesulitan, hindari yang namanya pinjaman online karena dia bunganya tinggi, biayanya juga tinggi ya. Dan pada saat Anda kepepet, itu justru semakin Anda merasa punya dorongan untuk mengambil jalan keluar yang instan begitu ya. Jadi pada saat Anda kepepet, misalnya Anda kena PHK, itu udah pasti Anda nggak boleh pinjam. Apalagi pinjamnya dari pinjol yang bunganya tinggi. Itu Anda memerlukan bantuan sebenarnya. Misalnya Anda memerlukan bantuan dari saudara. Intinya, kalaupun Anda meminjam, ya itu jangan yang pakai bunga. Kemudian, kita harus usahakan untuk mengendalikan gaya hidup kita, menghindari fear of missing out ya, menghindari membatasi jam kita berinteraksi dengan sosial media, apalagi dengan berbagai penawaran diskon di sana ya. Jadi lebih kepada pengendalian diri dan jangan overthinking terhadap kemampuan kita dalam mendapatkan penghasilan yang membuat kita cenderung menggampangkan mengambil pinjaman. Mengendalikan diri. Terima kasih Financial Planner Mbak Mika Rini atas waktunya sudah berbagi di Berita Satu Siang. Salam sehat Mbak.